Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman secara ringkas, dan kita sudah sampai pada halaman 433 surat Saba ayat 40 sampai 48 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqul lil malaikati aha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتري وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Silahkan lihat pada ayat 40, di situ ada yaqulu lil, lam ketemu lam, ini boleh idgham menjadi yaqul lil malaikah. Dan idgham seperti ini kita temukan di tempat-tempat yang lain pada halaman ini. Salah satunya adalah ayat 42 wa naqulu li, ini juga lam ketemu lam, boleh idgham menjadi wa naqul lil ladzin. Kemudian pada ayat yang ke-45 pada bagian akhirnya itu ada nakir. Ini setelah ra boleh ditambah ya menjadi nakiri, karena memang asalnya itu ada ya-nya, tapi kemudian dihapuskan sehingga boleh dimunculkan lagi. Ayat 47 di situ ada fahuwa, haknya boleh disukun menjadi fahwa. Demikian juga wahwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Ayat 48 ghuyub, ghainnya boleh dikasrah menjadi ghiyub. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari guru kita yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Saba ayat 40,
Wa yauma, dan ingatlah hari yahsyuruhum, dia Allah mengumpulkan mereka, yaitu para manusia jami'a, semuanya. Thumma, kemudian yaqulu, Allah berkata, lil malaikati, kepada para malaikat, ahaulai, apakah mereka itu, iyyakum, kepada kalian wahai para malaikat, kanu ya'budun, adalah mereka dulu menyembah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, yaitu Allah mengumpulkan orang-orang kafir beserta apa-apa yang mereka sembah. Ada yang menyembah malaikat, maka malaikat dikumpulkan. Ada yang menyembah Nabi Isa ikut dikumpulkan. Ada yang menyembah berhala dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan itu? Untuk mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu nyembah Isa, ini kamu nyembah malaikat, ini kamu nyembah patung-patung. Apakah berhak mereka ini disembah? Nah, maka setelah dikumpulkan malaikat bersama orang-orang yang nyembah malaikat, maka Allah bertanya kepada malaikat, hei malaikat, apakah dulu di dunia kalian ini disembah oleh orang-orang kafir ini yang nyembah kamu itu? Nah, maka setelah ditanya seperti ini, jawaban malaikat bagaimana? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, ayat 41. Qalu, mereka malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maksudnya apa? Tidak pantas kami ini disembah. Kamu yang pantas disembah, Anda yang pantas disembah. Anta, engkau itu waliyuna, adalah wali kami, pengurus kami, min dunihim, bukan mereka, yaitu bukan orang-orang kafir tadi. Bal, bahkan kanu, adalah mereka orang-orang kafir, ya'budunal jin, mereka menyembah jin, maksudnya menyembah setan. Aksaruhum, kebanyakan mereka orang-orang kafir, bihim, terhadap para jin tadi, mukminun, mereka beriman. Jadi besok pada hari kiamat, para malaikat yang disembah oleh orang-orang kafir ini, mereka tidak mengakui penyembahan orang kafir kepada mereka. Mereka mengatakan, kami tidak pernah menyuruh orang-orang ini untuk menyembah kami. Kalau mereka menyembah kami, itu bukan kami yang menyuruh, tapi yang menyuruh adalah jin. Jadi nyembah malaikat sama dengan nyembah jin atau setan. Kenapa? Yang nyuruh adalah setan. Kalau malaikat tidak akan menyuruh mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jawaban malaikat ini mirip dengan jawaban Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bisa kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 116. Allah juga bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa, putranya Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu ngomong kepada para manusia, jadikanlah saya dan ibu saya Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bih, saya tidak pernah ngomong kepada mereka kecuali sesuai yang engkau perintahkan. Kalau mereka menyembah saya, itu bukan atas perintah saya, tapi itu karena perintah setan kepada mereka. Maka orang menyembah Nabi Isa sama dengan menyembah setan. Kenapa? Yang nyuruh setan. Menyembah matahari sama dengan menyembah setan, yang nyuruh setan. Menyembah patung sama dengan menyembah setan, karena yang menyuruh setan. Menyembah malaikat, menyembah api, semua itu sama dengan menyembah setan. Dan ini disebutkan juga oleh Nabi dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah taala berkata, inni khalaqtu ibadi hunafa. Asalnya semua hambaku manusia ini saya ciptakan dalam keadaan Islam. Jadi bayi lahir itu membawa agama Islam. Wa innahum atadhumus syayatin, lalu setelah itu didatangi oleh setan, fajtalahum an dinihim, lalu disambar oleh setan sehingga keluar dari agama asli, yaitu menjadi non muslim. Wa harramat alaihim, lalu setan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Wa amarathum ayyusyriku, lalu setan menyuruh mereka untuk mensekutukan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang qudsi, hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa asalnya itu manusia diciptakan semuanya membawa agama Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dilahirkan di atas agama Islam.
Kalau ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, itu setelah itu. Setelah dewasa diajari oleh bapaknya, katakanlah Tuhan ada 3, akhirnya ikut Trinitas. Dulu ketika masih bayi itu masih Muslim. Nah, mulai kafir itu ketika diajari oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya yang ngajari adalah setan. Nah, sehingga siapa yang menyembah selain Allah itu sama dengan menyembah setan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. 42. Fal yauma, maka pada hari ini, la yamliku, tidaklah menguasai, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, untuk sebagian yang lain, naf'an, akan manfaat, wala dharra, tidak pula madarat. Hari ini maksudnya di akhirat. Di akhirat cuma ada neraka dan surga. Nah, maka yang dimaksud memberikan manfaat yaitu memasukkan ke surga, memberikan syafaat. Yang dimaksud madarat itu adalah siksa di neraka. Artinya apa? Kalau Allah sudah menetapkan seseorang itu masuk surga, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menetapkan seseorang itu masuk neraka, tidak ada yang bisa menghalangi. Seorang bapak melihat anaknya masuk neraka, nggak bisa nolong. Seorang anak melihat bapaknya masuk neraka, nggak bisa nolong, karena la yamliku, ya, tidak menguasai. Terus kalau manusia tidak menguasai, siapa yang menguasai? Dijawab oleh Allah pada surat Al-Infitar ayat 19. Wal amru yawma idzil lillah. Semua urusan pada hari itu di akhirat semuanya di tangan Allah. Nah, sehingga yang bisa memberikan manfaat, masukkan surga, memberikan syafaat, Allah. Yang bisa memberikan madarat, menyiksa dalam neraka, Allah juga. Gak ada yang bisa menentukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan wa naqul, dan kami berkata lil ladzina zalamu, kepada orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, dzuqu, rasakanlah, adzaban nari, siksaan neraka, allati kuntum, yang adalah kalian dulu di dunia, biha, terhadap neraka itu, tukadzibun, kalian mendustakan. Jadi Allah menyuruh orang-orang kafir untuk merasakan apa yang dulu mereka bantah. Katanya nggak ada neraka. Nah, sekarang sudah melihat neraka kan? Nah, silahkan rasakan yang kamu bantah dulu. Kamu apa? Kamu nikmati sendiri sekarang. Ya. Dulu tidak percaya. Nah, sekarang sudah di depan mata. Silahkan dinikmati siksaan yang saya berikan. Kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, naqulu, kami Allah berkata. Jadi ini dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang kafir yang masuk neraka, ya. Allah katakan kepada mereka, rasakan siksa saya yang kalian dustakan. Boleh juga ya, maksudnya di sini yang ngomong adalah malaikat. Malaikat disuruh oleh Allah untuk berbicara kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, rasakan ini siksa Allah yang kalian dustakan dulu. Nah, maka kata-kata kami, ya, ini bisa jadi Allah langsung yang mengatakan, bisa jadi Allah menyuruh para malaikat. Nah, ketika Allah suruh para malaikat, seolah-olah Allah yang mengatakan. Pelajaran yang kedua, yang dimaksud dolim di sini kafir. Karena dolim kan ada 3 tingkatan kan. Dolim paling tinggi ini dolim kepada Allah, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Dolim tingkatan yang kedua, ya, lebih rendah lagi, dolim kepada sesama makhluk, mengambil harta orang, menipu orang, menuduh orang, menjotos orang tanpa salah. Nah, itu semuanya membunuh orang, itu zalim kepada makhluk. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat, ya, maksiat mata, maksiat tangan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah zalim yang tingkat tinggi, yaitu kafir. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang kekal di neraka itu cuma orang-orang kafir. Kalau orang Muslim, dia masih bisa masuk surga. Kalau dimasukkan neraka karena dosanya, nanti akhirnya setelah lama di neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Faedah berikutnya, Allah mengatakan di sini, dzuqu adzaban nar, rasakan siksaan neraka. Ayat yang seperti ini saya temukan ada 3 macam. Yang pertama, dzuqu adzaban nar. Ini 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kedua, dzuqu adzabal khuldi.
rasakanlah siksaan yang kekal, maksudnya sama, siksa neraka. Itu nanti bisa dilihat pada surat Yunus ayat 52. Yang ketiga, dzuqu adzabal hariqi, siksaan, rasakanlah siksaan yang membakar. Ini bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 181. Ungkapannya beda-beda, 3 macam ungkapan, tapi maksudnya adalah apa? Sama. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah at-tanawwu', yaitu hendaklah kita ungkapkan kalimat yang sama dengan variasi, dengan kata-kata atau lafal yang berbeda supaya tidak membosankan. Karena manusia itu mudah bosan, Pak. Nah, sehingga ayat-ayat yang isinya sama oleh Allah diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Dzuqu adzaban nar, dzuqu adzabal hariq, dzuqu adzabal khuldi, maksudnya sama. Ini supaya tidak membosankan. Nah, karena itu di dalam Islam disyariatkan juga amal-amal yang beraneka ragam. Salat itu amalan, puasa itu amalan, baca Quran itu amalan, zikir itu amalan, sedekah itu amalan. Kenapa amalan di dalam Islam banyak? Supaya orang tidak bosan. Karena kalau amalan cuma satu, pasti kita bosan. Seandainya Islam ini hanya mengajarkan salat saja, bosan kita. Salat terus, nggak ada amalan yang lain. Nah, maka tanawu atau variatifnya amalan dalam Islam ini supaya kita berpindah-pindah dari satu amalan kepada amalan yang lain, kemudian amalan yang lain, semuanya amal-amal yang baik-baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 43. Wa idza, dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an, bayyinatin, yang jelas-jelas, ayat Quran memang jelas semuanya. Qalu, mereka orang-orang kafir mengatakan, ma hada, tidaklah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, yuridu, yang ingin ayyasuddakum, untuk menghalangi kalian, wahai orang-orang kafir, amma kana ya'budu aba'ukum, dari apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kalian, yaitu berhala-berhala. Jadi orang kafir itu orang-orang bodoh. Dalilnya ayat ini. Kalau dijelaskan ayat Quran, isinya ilmu, jelas, gamblang bahwa perbuatan mereka salah, mereka nggak bisa bantah. Kalau mereka punya ilmu, mereka akan bantah. Tapi mereka nggak punya ilmu, sehingga mereka membantahnya cuma mengatakan ini sudah warisan turun-temurun. Nyembah berhala ini sudah warisan turun-temurun, disuruh ninggalkan, nggak bisa. Nah, padahal kalau buruk itu mestinya ya ditinggalkan dong. Misalkan nih Pak, satu kampung itu sudah biasa mabuk-mabukan. Kemudian ada dai datang ke kampung tadi menjelaskan mabuk-mabukan itu jelek, menyebabkan Allah murka, setan senang, menyebabkan susah pada keluarga kita masing-masing karena saling tengkar gara-gara mabuk dan sebagainya. Nah, kalau sudah dijelaskan begitu dan masuk akal, penjelasannya benar, mestinya orang berakal ngikuti yang benar. Nah, ini orang-orang kafir ini, mereka sudah tahu Quran itu isinya bayyinat, jelas, gamblang, benar, tapi mereka tidak mau mengikuti karena hanya taklid buta kepada nenek moyang. Pokoknya nenek moyang bagaimana kita ikuti. Mari kita jangan seperti itu, Pak. Kalau kita sudah punya suatu adat, kebiasaan, ternyata adat kita salah, maka tolong kita tidak enggan untuk memperbaiki diri. Adat salah turun-temurun, meskipun turun-temurun, salah ya salah, tinggalkan. Jangan kemudian dijaga kesalahan itu. Lebih baik kita itu mengakui salah daripada berkelanjutan di dalam kesalahan. Cara mensyukuri nikmat Allah, gimana caranya itu? Nah, turun-temurun, cara mensyukuri nikmat Allah nggak benar, jangan ikuti. Cara mensyukuri nikmat Allah di dalam Islam sudah dijelaskan, yaitu dengan cara amal soleh. Wa amalu solihah, beramal solehlah. Itulah tafsiran wasyukuru nikmat Allah. Syukurilah nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Amal soleh. Semua nabi itu cara bersyukurnya sama, Pak. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara amal soleh. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram puasa. Kenapa? Mengingat dulu saya diselamatkan dari penjajah Fir'aun. Maka saya mensyukuri nikmat Allah dengan puasa.
puasa setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ini hari penjajah Anyah dari bumi kami. Ya, mereka sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan ke laut, ya. Maka kami ini bersyukur kepada Allah dengan melakukan puasa. Maka semua Yahudi puasa hari Asyura. Kenapa? Mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini Nabi Musa. Sekarang Nabi Muhammad bagaimana? Sama juga. Beliau mendapatkan wahyu. Surat Al-Fatah ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, khusus kamu, semua dosa-dosamu yang sudah lewat maupun yang akan datang, saya jamin diampuni semua. Nah, Rasulullah bersyukur kepada Allah. Akhirnya beliau salat tahajud dengan sangat dahsyat, berdiri lama sampai kakinya abuh-abuh. Rakaat pertama baca Baqarah selesai, kedua Ali Imran selesai, ketiga An-Nisa selesai, keempat Al-Maidah atau Al-An'am selesai. Perawinya ragu, ya, apakah Al-Maidah atau Al-An'am. Nah, ini sholat membaca 7 juz, Pak. 4 rakaat 7 juz. Bayangkan kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai abuh-abuh, jarem gitu. Kenapa? Karena tahajud dahsyat. Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, semua dosa Anda sudah dihapuskan oleh Allah, diampuni Allah, kenapa masih lelah-lelah seperti ini? Jadi bayangannya sahabat, kalau dosa sudah diampuni, turu terus mawon. Sudah, Pak, dijamin dosanya diampuni. Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dikasih janji bahwa semua kesalahan saya diampuni, saya bersyukur. Syukurnya gimana? Sholat tahajud ditambah. Maka nggak ada dalam Islam cara bersyukur hura-hura, nggak ada. Cara bersyukur amal soleh, dan amal soleh dibagi dua. Ada amal soleh yang mutaati, yang bersifat menyebar kepada orang lain, seperti sedekah, bagi sembako, bagi beras, bagi mie, bagi minyak, bagi gula. Nah, itu semuanya adalah amal saleh yang mutaaddi. Atau amal saleh yang qasir, yang untuk diri sendiri, seperti tadi Nabi Musa puasa, itu amal saleh yang qasir. Tahajud itu amal saleh yang qasir. Nah, amal saleh dua-duanya kita lakukan bagus. Amal saleh yang qasir untuk diri sendiri kita tambah karena mensyukuri nikmat Allah. Demikian juga amal saleh yang mutaaddi, yang bersifat menyebar kepada orang lain juga kita lakukan. Nah, itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, guys. Ini tadi pelajaran, yaitu jangan kita ngikuti adat-adat nenek moyang kalau memang salah. Salah dikatakan salah, lebih baik mengakui salah daripada berkelanjutan di dalam kesalahan. Kemudian waqalu, dan mereka juga mengatakan, ma hada, tidaklah ini Al-Qur'an illa kecuali ifkun, kedustaan, muftara, yang dibuat-buat. Maksudnya apa? Ini buatan Muhammad, Quran ini bukan wahyu. Kalau Quran ini wahyu, maka kami tidak percaya. Ini yang membuat adalah Muhammad sendiri, sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Pada surat Al-Furqan ayat 4, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Berkata orang-orang kafir, sesungguhnya Quran ini hanyalah kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad sendiri, bukan wahyu dari Allah. Dan dia itu dibantu oleh suatu kaum yang lain. Maka Allah bantah, sungguh mereka itu mendatangkan perkataan yang zalim dan perkataan yang batil ketika mengatakan bahwa Quran ini adalah kedustaan dan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menantang mereka, ya. Kalau betul Quran ini buatan Muhammad, coba kamu orang-orang Arab yang fasih-fasih bisa membuat syair yang bagus-bagus, kamu tandingi Qurannya Muhammad. Kalau kamu bisa menandingi Qurannya Muhammad, berarti betul ini Quran buatan Muhammad. Tapi tantangan itu sampai hari ini nggak bisa dilawan, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa Quran betul-betul kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, lil haqqi, kepada kebenaran, yaitu Al-Qur'an, lamma ja'ahum, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, in hadza, tidaklah kebenaran ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Kenapa Quran disebut sihir?
Yarhamkallah. Karena Quran itu ketika diikuti seseorang masuk Islam, kemudian dia menceraikan istrinya yang kafir, kemudian dia meninggalkan orang tuanya yang kafir, tidak mau lagi ikut orang tuanya ke gereja nyembah berhala. Nah, maka ketika suami istri kemudian jadi cerai gara-gara salah satunya masuk Islam, ketika bapak dan anak yang dulu sama-sama nyembah berhala kemudian pisah gara-gara satunya masuk Islam, maka mereka anggap itu seperti sihir. Sihir yang bisa menyebabkan suami istri jadi cerai, sihir yang bisa menyebabkan bapak dan anak kemudian menjadi permusuhan padahal sebelumnya adalah rukun. Nah, itu dianggap sihir karena itu. 44. Wa ma atainahum, dan tidaklah kami memberikan kepada orang-orang kafir min kutubin, kitab-kitab yadrusunaha, yang mereka itu membacanya. Maksudnya Allah membantah ucapan mereka itu. Mereka ngomong seperti itu bukan berdasarkan kitab yang mereka baca. Kalau mereka punya kitab yang datang dari langit, pasti tidak akan mereka mengatakan seperti itu. Maka orang-orang Yahudi yang paham Taurat yang asli, begitu datang Nabi Muhammad SAW langsung masuk Islam. Ulama-ulama Nasrani yang baca kitab Injil yang asli, begitu datang Nabi Muhammad SAW langsung masuk Islam. Kenapa? Isinya sama, Pak. Taurat mengajarkan tauhid, kemudian Injil mengajarkan tauhid, Quran juga mengajarkan tauhid. Nah, isinya sama, berarti ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan tadi ya, Quran adalah sihir, Quran adalah buatan Muhammad, itu ma atainahum min kutub. Mereka enggak punya kitab. Sehingga ngomongnya ngawur seperti itu ya. Kemudian wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus ilaihim kepada mereka orang-orang kafir Quraisy qablaka, sebelum kamu wahai Nabi, min nadirin, seorang pengancam. Jadi orang Quraisy sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada seorang nabi pun yang datang kepada mereka. Kalau Nabi Isa itu kan nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikirim kepada Bani Israel, tidak dikirim kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ini. Dan dari sini kita ambil pelajaran, berarti bapak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati dalam keadaan belum ada nabi yang dikirim. Orang-orang yang mati ketika tidak ada nabi yang dikirim itu disebut ahlul fatrah. Orang-orang yang hidup di masa fatrah. Fatrah itu masa ketika tidak ada nabi. Nah, masa ketika tidak ada nabi, kalau ada orang mati pada masa tersebut, dia tidak akan disiksa oleh Allah. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidak akan kami menyiksa orang sampai kami kirim utusan. Nah, makanya muncul perselisihan di antara umat Islam. Bapak ibu Nabi ini masuk neraka atau tidak? Yang mengatakan masuk neraka karena matinya mati kafir. Yang mengatakan tidak masuk neraka karena Allah menjamin tidak akan menyiksa sampai mengirim Rasul. Nah, Rasul belum dikirim berarti tidak disiksa. Ini perselisihan pendapat tidak sangat penting untuk kita. Andaikan bapak ibu Nabi masuk neraka, apa gunanya untuk kita? Nggak ada juga gunanya. Kalau bapak ibu Nabi masuk surga, apa gunanya untuk kita? Nggak ada juga. Masing-masing kita itu masuk surga atau neraka berdasarkan amal kita masing-masing. Jadi kalau bapak ibu Nabi Muhammad SAW masuk surga, untungnya untuk apa? Untuk kita apa? Nggak ada. Kalau keduanya masuk neraka, ruginya untuk kita apa? Juga nggak ada. Karena itu menurut saya nggak usah dilanjutkan debat seperti itu, malah menyebabkan peperangan antar kaum muslimin, ketidakakuran antar kaum muslimin. Kita tunggu saja di akhirat nanti. Kalau kita masuk surga, kita cari di surga ada nggak bapak ibu Nabi. Kalau ada yang masuk neraka, silahkan cari di neraka ada nggak bapak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di surga itu gang berapa, RT berapa dicari nanti, RT RW berapa di surga itu. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 45, wa kadzdzaba, dan telah mendustakan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Wa ma balaghu, dan tidaklah orang-orang kafir Quraisy itu mencapai mi'syara 1/10 ma atainahum, apa yang sudah kami berikan kepada mereka umat-umat terdahulu.
Fakadzabu rusuli, maka mereka mendustakan rasul-rasulku. Fakaifa kana nakir, maka bagaimana adalah siksaku, pengingkaranku maksudnya siksaku. Maksudnya siksaan Allah sangat-sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Allah ungkapkan dengan pertanyaan. Lihatlah bagaimana siksaku kepada umat-umat terdahulu. Dahsyat kan? Sampai ada kampung yang dibalik, ya, yaitu kampungnya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dibalik hancur. Kemudian ada kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisanya masih ada. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak mencapai 1/10 apa yang diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Maksudnya apa? Dari sisi kekuatan, umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 1/10 dari umat dulu. Dari sisi kekayaan, umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 1/10 mereka. Dari sisi tingginya badan, tidak sampai 1/10 dari mereka. 1/10-nya nggak sampai, Pak. Tingginya badan. Diketahui dari mana? Dari sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda bahwa Nabi Adam itu tuluhu sittuna dira'an, tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter, 60 hasta 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Falam yazalil khalqu tanqus, tidak henti-hentinya manusia itu semakin berkurang hattal an, sampai sekarang, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita ini umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad ini sudah mentok terakhir, pendeknya ya seperti ini, tingginya ya seperti kita ini. Paling rata-rata kan 1,5 meter, 150 ke atas dikit-dikit, 2 meter itu sudah sangat jangkung. Nah, itu 2 meter itu nggak sampai 1/10-nya umat-umat terdahulu. Nabi Adam 30 meter, kita cuma 1,5 meter. Nah, itu berapa itu? Ya, nggak sampai 1/10, sesuai dengan kalam Allah dalam ayat ini. Maka maksudnya ayat ini adalah umat-umat terdahulu yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, yang tinggi-tinggi, itu mereka ketika dikirim siksa oleh Allah nggak bisa apa-apa. Kamu makhluk cilik-cilik, ngapain masih nekat kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau umat terdahulu diselentik oleh Allah selesai, maka umat sekarang mungkin tidak mudah langsung selesai, Pak. Karena apa? Lebih kecil-kecil, nggak perlu selentik, udah apa? Sudah selesai semuanya. 46. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya tiada lain, a'idukum, saya menasihati kalian wahai orang-orang kafir, biwahidatin, dengan satu, yaitu maksudnya satu perkara. Apa itu nasihatnya? Antaqumu, bahwasanya kalian itu berdiri lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Masna, boleh 2 orang, wa furada, boleh sendiri-sendiri. Berdiri di sini bukan berdiri dari duduk, itu bukan. Berdiri di sini maksudnya melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Kamu kan mengkafiri Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Kamu tidak percaya dengan Quran, menganggap Quran itu buatan Muhammad, bukan wahyu. Ya sudah, sekarang saya suruh satu. Apa perintahnya? Yaitu summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir tentang Nabi Muhammad SAW, pakai akal sehatmu. Betul enggak Muhammad itu penyihir? Betul enggak Muhammad itu pendusta? Betul enggak Muhammad itu gila? Maka Allah mengatakan, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah sahabat kalian Muhammad itu orang yang terkena gila, tidak. Jadi mereka itu sebenarnya mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mengatakan Muhammad gila, itu hanya mulutnya saja, hati kecilnya tidak. Mereka mengatakan Muhammad pendusta, itu hanya mulutnya saja, hati kecilnya mengatakan tidak. Buktinya ketika Rasulullah SAW mengatakan, mendoakan, ya Allah, hancurkanlah fulan, hancurkanlah fulan, hancurkanlah fulan, ketakutan semuanya. Karena mereka menganggap bahwa doanya Nabi Muhammad ini mustajab. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban ya'kuluh. Wahai Allah, kirimkanlah seekor anjing kalab. Kalab itu boleh anjing, boleh hewan buas yang lain. Seekor hewan buas yang akan menerkam orang ini, anaknya Abu Jahal atau Abu Lahab, Abu Jahal kayaknya.
Karena dia kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nah, mendengar doa Nabi seperti itu, orang-orang kafir kemudian menjaga orang ini. Ketika mereka safar bareng-bareng, maka mereka menyuruh si orang ini yang didoakan Nabi ini tidur di tengah-tengah. Sehingga nanti kalau ada singa, itu singanya hanya memakan, menerkam orang yang di pinggir. Tapi ternyata singa betul-betul datang malam hari, mereka terlelap tidur, tiba-tiba singa melangkah-langkah sampai ke tengah. Sampai di tengah, melihat orang ini yang didoakan Nabi ini dicaplok, diterkam, mati sudah. Nah, maka mereka sudah ketakutan dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sebenarnya mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, ucapannya mandi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Kemudian Allah katakan, in huwa, tidaklah dia Nabi Muhammad itu illa nadhirul lakum, kecuali pemberi ancaman untuk kalian, baina yadayhi, di hadapan adzabin syadidin, siksaan yang dahsyat, yaitu neraka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tugasnya memang dari Allah untuk mengancam yang kafir-kafir supaya tidak masuk neraka, supaya mereka hendaklah masuk Islam. Tugasnya beliau seperti itu. Bukan beliau pengen tenar sehingga membuat kitab karya Al-Quran, enggak, sama sekali. Ini Quran ini betul-betul dari Allah, tugas Nabi menyampaikan. Kalau tidak percaya ya berarti mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendustakan Allah berarti siap-siap dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 47 Allah katakan, qul, katakanlah wahai Rasulullah, ma sa'altukum, tidaklah saya minta, ma sa'altukum, apapun yang saya minta kepada kalian, min ajrin, berupa upah, fahuwa lakum, maka upah itu untuk kamu. In ajriya, tidaklah upahku di dalam dakwah ini illa 'ala Allah, kecuali atas Allah. Wa huwa, dan dia Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, maha menyaksikan. Maksud ayat ini adalah Rasulullah menyampaikan dakwah ini tidak untuk cari uang. Ini disampaikan kenapa, Pak? Karena mereka nuduh Nabi Muhammad itu pengen uang. Sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, ngapain sih kamu dakwah-dakwah gini, membawa ajaran baru? Kalau kamu pengen harta, kami kasih harta yang sangat banyak, tapi dakwahnya dihentikan. Kalau pengen wanita yang paling cantik, kita pilihkan yang tercantik, tapi dakwahnya berhenti. Kalau pengen kekuasaan, nanti kita angkat sebagai penguasa negara Arab, tapi dakwahnya berhenti. Mereka menuduh beliau pengen wanita cantik, pengen kekayaan, pengen jabatan. Semua itu dijawab oleh Nabi. Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Saya enggak pernah minta upah. Kalau saya minta, maka apa yang saya minta dari kalian itu saya kembalikan kepada kalian. Contohnya apa yang diminta oleh Nabi? Misalnya akan melakukan jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan dana. Yuk kita akan melakukan jihad fisabilillah. Apakah dana yang terkumpul dimakan oleh Nabi? Enggak. Rasulullah tidak pernah memperbagus rumahnya. Dana-dana yang dikumpulkan oleh Nabi dari sahabat-sahabatnya itu semuanya dikembalikan untuk mereka lagi. Kepentingan jihad. Ini perang, ini perlu senjata-senjata. Nah, dikumpulkan dana untuk beli senjata-senjata. Senjatanya nanti dibagikan kepada para sahabat Nabi. Enggak pernah untuk beliau sendiri, enggak pernah. Maka sampai akhir hayatnya rumah Nabi masih kecil ciut sebagaimana dulu awal-awal ketika beliau melarat. Akhir hayat itu kan beliau sudah kaya, Pak. Karena setiap perang menang, sehingga mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Tapi setiap ada rampasan perang dapat, beliau hanya mengambil uang untuk beli beras untuk istri-istrinya. Sisanya kembalikan ke Baitul Mal untuk jihad fisabilillah. Jadi enggak untuk memperbagus rumahnya, enggak untuk beli mobil sebanyak-banyaknya, atau kalau zaman dulu unta sebanyak-banyaknya, enggak sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud, apapun yang saya minta dari kalian, maka itu kembali kepada kalian. Tidak untuk pribadi saya, tidak. In ajriya illa 'ala Allah. Kalau saya mengambil upah, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masalah ini sudah kita bahas ya. Apa hukumnya seorang mengajarkan agama, mengajarkan tafsir Quran seperti ini, atau mengajarkan hadis Nabi SAW, pokoknya ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama dengan mengambil upah, boleh tidak? Nah, menurut mayoritas para ulama, hukumnya boleh. Ayat ini sama sekali tidak melarang ya. Jangan ngambil upah kalau ngajar agama, enggak.
Ini ayat ini cuma mengatakan saya Rasulullah kalau berdakwah saya tidak pernah minta upah. Kalaupun saya ngambil itu saya kembalikan kepada kamu. Ini bukan larangan, Pak. Adapun hadis Nabi sangat jelas. Beliau mengatakan ma ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya itu adalah Al-Qur'an. Maka mengajarkan Al-Qur'an kemudian mengambil upahnya tidak ada masalah. Saya di kampung itu ada masjid, di situ ada pelajaran tahsin Quran, baca Quran supaya bagus tajwidnya. Nah itu setiap satu semester bayarnya berapa itu? 500.000. Masang tarif begitu itu gimana? Ngajarkan Quran atau ngajarkan tafsir Quran? Ya. Masang tarif begitu hukumnya gimana? Bolehnya boleh. Tetapi paling utamanya memang apa? Tidak memasang tarif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, la yashtaritul muallim. Hendaklah orang yang mengajarkan ilmu agama itu tidak memberikan persyaratan. Maksudnya tidak pasang tarif tadi. Illa ayyu'ta, kecuali kalau dikasih maka silahkan menerima. Tapi masang tarif kata beliau tidak bagus. Tapi secara hukumnya gimana? Bolehnya boleh. Ada itu iklan masuk ke HP saya. Tafsir Quran 1 juz 1 juta. Sehingga 30 juz bayar 30 juta. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Menurut mayoritas para ulama. Yang melarang cuma satu madhab saja, madhab Hanafi. Madhab Hanafi katakan enggak boleh. Kalau mengajarkan agama maka tidak boleh minta upah. Kalau mengajarkan ilmu dunia boleh, ilmu fisika, kimia, ilmu ngelas dan sebagainya. Nah, karena dunia memang untuk cari dunia, tapi agama untuk cari pahala. Itu madhab Hanafi saja yang mengatakan begitu. Kemudian terakhir pada pertemuan kali ini, qul katakanlah inna rabbi sesungguhnya pemeliharaku yaqdhifu bil haqqi, melemparkan kebenaran, maksudnya menurunkan wahyu. Jadi yang dimaksud kebenaran ini adalah wahyu, yang dimaksud melemparkan yaitu menurunkan dari atas, dari langit ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini dijelaskan lagi pada surat yang lain, surat Anbiya ayat 18. Allah mengatakan ban naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Kami lemparkan kebenaran yaitu wahyu kepada kebatilan yaitu ajaran-ajaran sesat. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Maka dihancurkan oleh kebenaran itu sehingga semua ajaran-ajaran sesat itu hancur total semuanya. Dan itu terbukti ya. Setelah Nabi Muhammad SAW Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, akhirnya orang-orang Arab pada datang ke Madinah masuk Islam. Banyak tamu-tamu dari negara-negara yang lain untuk masuk Islam. Nah, itu menunjukkan bahwa ajaran kesesatan sudah hancur lebur setelah datangnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menurunkan kebenaran ini siapa? Allamul ghuyub. Zat yang selalu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Baik yang gaib di langit maupun yang gaib di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil, mari kita beramal yang baik-baik, karena beramal yang jelek itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Sehingga kalau kita beramal yang jelek, maka Allah tahu kamu ini jelek, amalmu ini. Ini nasihat untuk saya pribadi, juga untuk semua yang mendengarkan nasihat ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.